Selamat sore Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang ditinggalkan Allah dalam nama Yesus senantiasa menyertai kita, menenteramkan hati pikiran kita, membuang rasa gelisah dan takut di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, untuk sore hari ini kita bersama firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Aku memberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan dunia ini kepadamu. Oleh karena itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa ada kata jangan gelisah dan gentar dikatakan Yesus? Setelah dia 40 hari melayani di tengah-tengah dunia ini, setelah dia bangkit dari antara orang mati, ada satu kunci yang sangat monumental sekali dikatakan Yesus perkataan itu. Karena masih banyak orang yang takut untuk bertemu dengan Yesus. Masih banyak kegelisahan karena masih banyak orang yang senantiasa membuntuti dan menangkap orang-orang yang bersekutu dengan Yesus. Karena nama Yesus, walaupun banyak dipercaya oleh orang, walaupun banyak yang mengikutinya, tapi masih banyak yang anti, dan masih banyak yang terus-menerus memusuhi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga ada yang gelisah, ada yang gentar. Jangan-jangan besok lusa ditangkap, dijebloskan ke penjara karena dianggap sebagai pengikut makar di tengah-tengah dunia Romawi, khusus untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun Yesus yang sungguh-sungguh menjadi anak Allah Bapa di sorga, yang bersekutu dengan Allah Bapa, yang sudah membuktikan dirinya mengalahkan maut, bangkit di antara orang mati itu, menunjukkan bukti-bukti bahwa dialah Allah dalam nama Yesus kepada murid-muridnya. Dia memahami hati, pikiran yang gelisah, dan untuk itu dia katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, karena dia sebentar lagi akan naik ke sorga, dan dia akan mengutus Parakletos, Roh Kudus, yang berfungsi untuk membimbing, yang berfungsi untuk menghibur, yang berfungsi untuk mendoakan umat manusia yang tidak sempurna mendoakan dirinya. Itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Makin diperkuatnya. Jikalau kamu percaya kepadaku, engkau murid-muridku, engkau mengetahui bahwa aku akan pergi bersama-sama Allah Bapa di sorga yang lebih besar daripada aku. Tentunya kamu akan lebih berbahagia dan percaya. Dikatakan dalam ayat ke-28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku yang lebih besar daripada aku. Dan hal itu akan ada waktunya genap bersama-sama kamu. Itu dikatakan Yesus. Bukti orang beriman percaya kepada Yesus yang bersama-sama dengan Allah, Allah yang punya rencana dalam nama Yesus digenapi, dan itu lewat Roh Kudusnya yang sampai kepada gereja, yakni saudara-saudara semua dan saya sekarang di tengah-tengah dunia ini. Dia telah datang dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita sekarang, supaya terusik gelisah dari kalbu, supaya hati dan pikiran kita tenang, nyenyak tidur, enak berjalan, pergi bekerja, bersekutu dengan saudara-saudara yang seiman maupun tidak yang seiman, karena ada Roh Kudus yang menjamin supaya jangan gelisah dan gentar membuka relasi, menyaksikan Kristus yang adalah Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan
yang membimbing, menghibur, menata langkah saudara, menapaki hari-hari yang penuh pergumulan di masa pandemi ini. Sebagai orang yang bekerja di jalanan sebagai sopir taksi, sopir bus, mungkin di pasar jualan, mungkin di kantor, mungkin barangkali di proyek dengan yang lain, Roh Kudus yang mengisi hati kita, hatimu, saudara-saudaraku. Jangan gelisah dan jangan takut dan jangan gentar. Roh Kudus yang mengisi hati kita, bukalah agar dia senantiasa bersama-sama kita. Firman Tuhan yang singkat ini memotivasi kalbu kita sehingga sejahtera dan makmur iman percaya kita mengarungi hari-hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita berdoa. Benar Tuhan, tanpa namamu ya Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami sebutkan dan kami imani, rasanya kami mau tumbang dan rebah melangkah dari duniamu ini. Rasanya kami takluk untuk menghadapi segalanya, tapi seketika kami memanggil namamu dalam nama Yesus, kami kuat dan sejahtera. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengisi persendian kehidupan kami, agar kami orang yang tegar, yang tidak gelisah, yang senantiasa melangkah dengan penuh kedamaian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sorry.